warahmatullahi wabarakatuh. Ini merupakan pintu gerbang masuk menuju TK Dharma Wanita Persatuan Kembangan. Kita memasuki sekolah. Yang pertama terdapat tempat cuci tangan orang dewasa. Terdapat tisu untuk mengeringkan dan sabun, kemudian terdapat tempat sampah. Dan di sini juga terdapat alat cek suhu, masker, dan hand sanitizer. Kemudian di sini juga terdapat kebun sekolah. Kebun sekolah ini terdapat berbagai macam tanaman yang terdiri dari tanaman toga, tanaman hias, bahkan terdapat tanaman produktif, yakni terdapat pohon mangga. Di sini terdapat berbagai jenis tanaman, di antaranya ada jeruk, belimbing, kemudian lidah mertua, lidah buaya, ada cabai juga, pandan, kamboja, jambu, ada daun sirih. Kemudian dari taman sekolah kita menuju tempat parkir guru. Dari tempat parkir guru terdapat area bermain siswa. Di area bermain siswa ini terdapat permainan bola dan gawang. Jadi siswa bisa bermain bersama temannya untuk bergantian memasukkan bola ke dalam gawang. Kemudian terdapat papan setengah lingkaran, terowongan dari ban, papan titian, jungkat-jungkit, perosotan. Kemudian di bawah perosotan terdapat terowongan dan ada putaran. Kemudian terdapat jungkat-jungkit ban, bola dunia, kemudian panjat besi. Setelah dari panjat besi terdapat ayunan. Kemudian terdapat titian rantai, dan di depan titian rantai terdapat ayunan berpasangan. Setelah dari area permainan siswa, kita menuju ke ruang kepala sekolah. Memasuki ruang kepala sekolah terdapat administrasi siswa, administrasi sekolah, bendera, dan foto presiden dan wakilnya, kemudian bupati dan wakil bupati, dan burung garuda. Kemudian terdapat lemari berkas dan berkas-berkas administrasi sekolah, dan piala prestasi siswa dan sekolah. Dari ruang kepala sekolah kita menuju ke ruang guru. Di pembelajaran itu disampaikan di ruang guru di komite, Bu. Terdapat piala dari prestasi siswa, kemudian administrasi siswa, ada perangkat komputer yang terdiri dari 2 buah, kegiatan arisan, simpan pinjam juga ada. Kemudian terdapat administrasi yang terletak di lemari. Kalau di situ juga
juga di situ akan ada keterampilan. Pokoknya di sini diperberdayakan untuk ibu-ibu yang mengantar sebelum. Setelah dari ruang guru, kita menuju ke ruang kelas. Sebelum memasuki ruang kelas, terdapat tempat cuci tangan anak dan tempat sampah. Di depan kelas terdapat rak sepatu siswa, kemudian memasuki kelas terdapat berbagai area siswa, yakni ada area matematika yang terdiri dari berbagai macam alat peraga untuk pembelajaran matematika. Kemudian ada area sains. Di sini juga terdapat berbagai macam alat peraga untuk belajar sains. Dan di sini terdapat area bahasa. Pada area bahasa ini terdapat berbagai macam jenis alfabet, mulai dari bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris. Kemudian ada papan karya siswa, jam kejujuran siswa, dan kemudian di sini ada area musik yang terdiri dari alat musik tradisional yang dipunyai sekolah. Ada papan absen kelompok, papan tulis, kemudian terdapat meja untuk pengumpulan tugas siswa. Seperti contoh tugas yang berada di depan saya ini merupakan hasil karya dari siswa-siswa yang melakukan pembelajaran secara luring. Di sini terdapat berbagai alat peraga boneka dan contoh dari rumah adat Indonesia, dan masih banyak alat peraga yang berada di dalam lemari. Memasuki meja guru. Pada meja guru juga terdapat berbagai macam alat pembelajaran yang digunakan dalam proses pembelajaran hari ini. Kemudian di sini area seni. Area seni terdapat berbagai macam alat peraga untuk melaksanakan pembelajaran seni. Di dinding-dinding kelas juga terdapat tema yang akan dilaksanakan untuk pembelajaran, nama malaikat, cara praktek sholat, dan nama-nama nabi. Kemudian di sini juga terdapat area agama. Dari area agama terdapat area balok. Di area balok ini anak-anak belajar berbagai macam bentuk bangun ruang dan bangun datar. Kemudian dari area balok terdapat area bermain pasir dan air. Karena dari pembelajaran tadi anak-anak bermain menangkap ikan. Kemudian ada alat kebersihan, dan di sini terdapat rak siswa. Dalam rak siswa terdapat buku, pensil, krayon, dan juga tempat pensil. Kemudian setelah dari rak buku, di sini terdapat tempat tas. Jadi, ketika datang, siswa meletakkan tasnya secara rapi pada rak dan kemudian duduk di tempat yang sudah ditentukan oleh gurunya. Setelah dari ruang kelas,
kita masuk menuju dapur siswa. Dapur sekolah. Pada dapur sekolah terdapat meja, rak piring, kemudian alat penyimpan perkakas, kompor. Setelah dari dapur, terdapat kamar mandi guru. Kemudian dari kamar mandi guru terdapat kamar mandi siswa perempuan. Dari dapur dan kamar mandi kita keluar menuju UKS, perpustakaan, dan musola. Di dinding-dinding dekat dapur terdapat tempel-tempelan dinding. Pada 5S terdapat visi misi dan juga terdapat papan pengumuman siswa. Sekarang kita menuju yang pertama, perpustakaan. Pada perpustakaan terdapat banyak buku cerita anak, buku pembelajaran, kemudian ada buku ngaji, majalah-majalah siswa, dan terdapat kursi, papan tulis. Terdapat meja untuk membaca agar siswa membacanya lebih nyaman. Setelah dari perpustakaan, kita menuju ke UKS. Di UKS terdapat bed, kemudian kotak P3K, tes mata, kemudian terdapat timbangan dan alat ukur tinggi badan. Setelah dari UKS, kita menuju tempat ibadah. Pada tempat ibadah ini, biasanya peserta didik juga melakukan praktik sholat, dan wali murid yang menunggu biasanya juga bisa melakukan sholat di sini untuk menunggu siswanya. Guru-guru juga melaksanakan sholat di sini. Kemudian, setelah dari tempat ibadah, kita menuju kamar mandi anak laki-laki. Kamar mandi anak laki-laki merupakan ruang terakhir dari sekolah kita. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.